Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang baru, bab ta'limil atfali wasyabab ar-ruqiyata wal adhkar. Bab mengajari anak-anak dan para pemuda ar-ruqiyah, mengajari ruqiyah, wal adhkar, dan zikir-zikir. Dalam bab ini penulis menyebutkan kewajiban pendidik, meliputi orang tua dan tenaga pengajar, agar mendidik anak didik mereka terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dini. Jadi anak-anak sangat dianjurkan untuk diajari doa-doa, diajari zikir sejak masih kecil. Yang demikian itu merupakan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam, mengajari anak-anak kaum muslimin zikir. Diajari mereka ketika sakit membaca zikir ini. Sudah kewajiban bagi orang tua dan tenaga pendidik untuk mengajari hal yang demikian itu. Di sini disebutkan riwayat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasana wal Husain. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perlindungan kepada Hasan dan Husain. Maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, berzikir untuk membentengi Hasan dan Husain. Wa yaqul, Rasul mengatakan, inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismaila wa Ishaq. Sesungguhnya bapak kalian berdua, maksud bapak kalian berdua itu maknanya nenek moyang kalian, buyut kalian, memberikan perlindungan dengan zikir tersebut kepada Ishak dan kepada Ismail dan Ishak. Kenapa Ibrahim disebut dengan bapak? Dikarenakan Ibrahim merupakan bapaknya para nabi. Kan Nabi Ibrahim punya anak Ismail ya. Terus dari Ismail ketemulah ke Ma'ad bin Adnan. Dari Ma'ad ibnu Adnan ketemulah nasabnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Intinya Nabi kita Muhammad SAW garis keturunannya kepada Ismail. Jadi maksud bapak kalian berdua itu maknanya nenek moyang kalian, yaitu Ibrahim dulu memberikan perlindungan dengan kalimat ini
kepada Ismail dan Ishak. Apa kalimatnya? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaiton wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang maknanya Rasul mengatakan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaiton wahamah, dari segala syaiton, wahamah yang mengganggu, wa min kulli ainin lamah, dan juga dari pandangan jahat. Rawahul Bukhari. Dalam lafaz yang lain zikirnya adalah u'idzukuma, aku memberikan perlindungan kepada kalian berdua, bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaiton wahama wa min kulli ainin lamah. At-ta'liq, keterangan. Hadza zikru, zikir ini, yuqal, diucapkan, lil wiqayati minal isaba bil ain wa ghairiha, diucapkan untuk menjaga perlindungan supaya tidak terkena penyakit ain dan yang selainnya. Anak-anak ini riskan kena penyakit ain, dikarenakan penyakit ain tersebut sebabnya diantaranya adalah at-ta'ajjub. Ketika ada orang yang ta'ajjub berlebihan tanpa dibarengi dengan memberikan doa keberkahan pada yang dikagumi sama dia, terkadang bisa menyebabkan orang tersebut tertimpa penyakit ain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal ain haqqun, ain itu adalah benar-benar ada. Sebabnya ada dua. Yang pertama, terkadang dikarenakan pandangan hasad. Yang kedua, terkadang sebabnya adalah ta'ajjub yang berlebihan tanpa didasari mendoakan keberkahan kepada yang dikagumi tadi. Oleh karenanya, kalau kita sering menjumpai anak-anak yang kadang nangis, bisa jadi tertimpa penyakit ain. Kalau mendapati anak-anak yang nangis tadi, rewel, ngerengek, cobalah diruqyah. Kenapa mereka riskan? Karena mereka masih kecil, tidak bisa berzikir. Terus bagaimana cara memperlindunginya? Kita yang dewasa inilah memberikan zikir kepada mereka. Fa anta ayyuhasyab, maka engkau wahai seorang pemuda, ihris, semangatlah, ala adzkaris sabahi wal masa, semangatlah untuk berzikir di pagi hari dan di sore hari. Wan naum, zikir tidur, wa ghairiha, dan yang selain itu. Perbanyak zikir. Zikir setelah sholat subuh di pagi hari sampai matahari terbit waktunya. Adapun sore setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Banyak zikir yang bisa dilafadzkan. Kalau di pagi hari misalkan yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bisa 10 kali atau 100 kali. Bisa dia membaca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Bisa dia membaca
raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, atau Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir, dan yang lainnya juga dibaca juga ketika di sore hari. Ketika menjelang tidur juga banyak zikir. Yang minimalnya apa zikirnya anak-anak? Si Said kalau mau tidur apa zikirnya? Usman lupa, nah kan berarti semalam langsung tidur aja dia. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau bisa juga dengan dilanjutkan membaca ayat kursi sebelum tidur, ya. Berwudu sebelum tidur. Keutamaannya disebutkan dalam hadis, dia akan dijaga oleh malaikat sampai subuh. Ingat ya, dianya tidur dijaga malaikat. Kalau rumah ndak, ya kita harus kalau pengen mau aman, jangan mentang-mentang sudah aku pintu dibuka, pagar ndak ditutup, ya alasan dijaga malaikat. Malaikat menjaga bukan menjaga dari maling, dijaga oleh malaikat dari gangguan-gangguan waswas syaitan, ya. Kalau pengen terjaga dari maling, bayar security supaya rumahnya dijaga. Fa innaha dir'uka alhasinu, sesungguhnya zikir-zikir tadi, dir'uka adalah tamengmu, baju besimu, alhasin yang kokoh, yang membentengi. Diddu syayatinil ins, diddu syayatinil jinni wal insi, lawan untuk membentengi syaitan dari kalangan jin dan manusia. Wal hawam ad-dharrah, dan hawam, hewan-hewan kecil yang berbahaya, kalajengking, apa lagi ya, kelabang misalkan. Membaca zikir Rasul menyebutkan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi. Sabda Rasul dinyatakan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul. Sabda Rasul, barang siapa yang mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk, tidak akan membahayakan dia sesuatu apapun. Maksud tidak membahayakan dia bukan berarti dia tidak akan tersengat sama sekali dari kelabang, bukan berarti dia tidak akan digigit nyamuk. Namun maksudnya ketika dia membaca zikir ini, kalau ada yang menggigit dia, gigitan tersebut tidak membahayakan. Kalau sakit ya sakit, namun tidak akan menjadikan sebab bagi dia jatuh pada kondisi kritis, membahayakan sampai mati, tidak. Difahami? Jadi jangan difahami sudah baca zikir tapi pas tidur digigit nyamuk misalkan kan, atau digigit tikus. Nah, itu tadi intinya tidak membahayakan bagi dia, bukan tidak digigit sama sekali. Ihris 'alaiha asyadda min hirsika ala ta'ami wasyarabi. Ihris 'alaiha, semangatlah untuk berzikir tadi, ya, dibandingkan semangatmu untuk makan dan minum. Maknanya berupayalah engkau sangat-sangat semangat di dalam berzikir dibandingkan makan dan minum. Maknanya dalam kehidupan sehari-hari kita diupayakan untuk banyak berzikir. Semakin banyak dia berzikir, maka akan semakin tebal tameng yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, bagaimana dengan orang yang kena gangguan jin? Ya. Kata beliau, sebenarnya yang jadi masalah itu bukanlah gangguan jinnya. Yang jadi masalah itu adalah orang yang kena gangguan jin menunjukkan dia adalah orang yang bisa jadi lalai dalam berzikir. Jadi bukan permasalahan yang besar itu adalah gangguan jinnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Namun yang jadi masalah itu adalah menunjukkan dia bisa jadi orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diganggu oleh jin, diganggu oleh syaitan. Jadi yang perlu diperbaiki adalah pada diri orang tersebut, agar banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amat tiflu, adapun anak-anak, fahuwa bihajatin ila man yaqra'uha alaihi. Adapun anak-anak, dia butuh kepada orang yang membacakannya. Nah, caranya anak-anak gimana? Kalau mau tidur, diajak, ayo nak, baca zikir bismika Allahumma amutu wa ahya. Setiap tidur diingatkan. Ketika dia bangun, pas bangun, ayo nak bangun, baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan sampai anak yang bangunkan. Pak, bangun sholat subuh. Anaknya bangunkan sholat subuh itu tadi kan. Nah, misalkan makan, ya, ayo ucapkan bismillah. Makanya kalau makan sama anak-anak dalam dunia pendidikan, caranya lebih baik ketika kita makan, dia juga makan. Dan setiap kali kita makan, dikeraskan bacaannya tadi. Ayo bismillah. Makanya ya lebih baik ya kalau untuk anak-anak ini, karena kita anak kita sendiri ya sebenarnya, yang kalau mau dibiasakan pendidikannya, jangan makan piring masing-masing. Beli nampan besar, ajak makan. Misalkan anak kita berapa ini? Ada 3 ngumpul, pimpin. Ayo nak, kita baca bismillah. Nanti dia terbiasa. Setelah selesai makan, ayo kita baca zikir. Nanti terus nempel. Begitulah pengajaran. Adapun kalau diajarkan, ayo anak-anak duduk sama-sama Pak Ustadz, baca doa makan. Hafal dia di sekolah, pas pulang lupa lagi. Nah, pengajaran yang paling bermanfaat adalah ketika berada di kehidupan sehari-hari. Dan untuk anak-anak ini sebenarnya gampang untuk ngajarnya tadi, tergantung kitanya. Misalkan ketika masuk rumah diajari mengucapkan salam, assalamualaikum, dibacakan zikir. Sebenarnya sangat gampang ngajari anak-anak. Cuma butuh ekstra dan keseriusan bagi orang tua di dalam mempraktekkan zikir-zikir ini tadi. Wa yuhaffidhu iyaha, dan menghafalkan zikir-zikir tadi kepadanya. Jadi dibacakan kemudian dipaksa untuk menghafal. Wa yutabi'u ala qiraatiha kulla yaumin hatta yansha'a 'alaiha, dan dicek terus bacaan dia setiap hari sampai atau sehingga dia tumbuh di atas zikir-zikir tadi. Jadi terus dibiasakan setiap hari, diceki. Jadi butuh anak-anak tadi dibiasakan zikir, mulai dari masuk rumah, keluar rumah, makan, setelah makan. Untuk makan cukup dengan zikir bismillahirrahmanirrahim, cukup dengan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup bismillah. Adapun doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ini doa tidak sahih dari Nabi SAW. Yang sahih cuma bismillah, sudah selesai. Kemudian setelah makan baca
Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ataupun yang lainnya yang semakna dari zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Bab syababun du'atun ilal Islam. Bab para pemuda yang mereka adalah duat, dai-dai yang mendakwakan agama Islam. Luar biasa. Zaman dahulu pemuda-pemudanya syabab, ya, itu duat, dai. Lihat hadis ini. Itu pemuda zaman dahulu ya. Tapi insyaallah untuk jamaah pengajian kita yang di musola atau Masjid Al-Ikhlas ini tadi, itu syabab-syabab yang luar biasa. Semuanya muda di sini. Yang paling tua itu Pak D, ya Pak D. Kalau di masjid umum, kadang yang pengajian itu lah yang mau pensiun umur maksudnya. Bukan lagi pensiun gawian. Pensiun gawian sudah 10 tahun yang lalu, tinggal umurnya mau pensiun. Kalau di sini muda-muda. An Malik ibn al-Huwairith, dari Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Qala, dia menceritakan, Atainan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu syababatun mutaqaribun, kami ketika itu adalah syababah, para pemuda, mutaqaribun, yang berdekatan umurnya, yang umurnya tidak jauh-jauh, misalkan 20, 23, 24, 26, 27, dekat-dekatan ya. Faqamna indahu 20 lailah, kami pun mukim, berdiam di sisi Rasul selama 20 hari. Luar biasa. Kalau istilah kita ini pesantren kilat. Nah itu tadi, pesantren kilat lah. 20 hari mondok ke majelisnya Rasul. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqan, dan Rasulullah SAW adalah rafiq, orang yang lembut, baik, lunak, ya, penuh kasih sayang. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana au qad ishtaqna sa'alna amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu. Luar biasa ya, katanya Malik ibn al-Huwairith. Falamma dhanna, tatkala Rasul sudah mengira, anna qad ishtahaina, bahwasanya kita sudah sudah kangen gitu loh. Ishtahaina ahlana, sudah pengen dengan anak istri. Ya wajar ya, kalau 20 hari ninggalkan bini kan, ya kan, kangen istilahnya itu, rindu. Au qad ishtaqna, atau kami rindu, ya. Selama 20 hari ninggalkan anak istri, Rasul ngelihat, dianggap Rasul dipandang-pandang, nampaknya ini orang-orang yang sudah rindu, udah kangen, apalagi udah gelisah, apalagi yang baru pengantin baru, masih muda-muda ini tadi kan, belajar zaran, ninggalkan anak bini. Misalkan Dimas ya mas, merantau dulu kan, 20 hari nak mondok, dilihat sama ustadznya, acanya tidak fokus lagi nih. Sa'alna amman tarakna ba'dana, Rasul pun bertanya kepada kami. Sa'alana amman tarakna ba'dana, Rasul pun bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan di kampung, di rumah. Ya. Gimana istri antum? Ada beras nak, misalkan. Siapa yang dia? Gimana di sini? Ya, ditanya sama Rasul tentang keluarga mereka. Fa akhbarnahu, lalu kami kabarkan. Ya mungkin nanya inilah Rasul. Akhirnya mereka ceritakan, ini Rasul selama di sini istri di rumah ngurus warung bakso. Itu tadi kan, ngurus warung bakso.
Ya, aku untuk fokus belajar, misalkan gambar seperti itu ya tadi. Kalau misalnya itu di kalangan kita gitu loh kan. Qala, lalu Rasul mengatakan, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian ke keluarga-keluarga kalian. Faqimu fihim, mukimlah di kalangan mereka, di tengah-tengah mereka. Wa 'allimuhum, ajari mereka, wa muruhum, dan perintahkan mereka. Sedem, jadilah 20 hari ini. Kalau belajar itulah banyak ilmu kan? Daurah istilahnya itu kan. Pelajaran 20 hari. Sudah pulanglah sana. Wa dzakara asya, Rasul pun menyebutkan beberapa perkara. Di antaranya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis shalah, kalau sudah datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, wal ya'ummakum akbarukum, dan yang paling tua adalah mengimami kalian. Muttafaqun alaih. Hadal hadis ini yukhbir, mengabarkan an syabayin ataya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan tentang dua orang pemuda yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masafat atau wilah, dengan jarak yang jauh. Wa ta'allamu salatahu wa ghairaha, mereka mempelajari salat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang selainnya. Tsumma raja'u du'atan ila Allah taala wa muallimina lil khair, kemudian mereka pulang sebagai dai dan pengajar kebaikan. Fa anta ayyuhasyab alladzi qad ruziqta hadzan minal ilmi, maka engkau wahai seorang pemuda yang engkau telah diberi rezeki berupa bagian dari ilmu, kadzalika fasna, demikian juga lakukan. Ud'u ila Allah ta'ala wa 'allim al-ilma, berdakwalah engkau di jalan Allah dan ajarkan ilmu. Ma ahwaja aktsarul muslimin al-yauma ilaika litad'uhum ila tauhid wa nabdhi ma qad yakhfa minasyirki. Alangkah butuhnya kebanyakan kaum muslimin di hari-hari ini kepada engkau, supaya engkau mengajak mereka kepada tauhid dan menolak, membuang segala sesuatu yang terkadang tersamarkan bagi mereka dari kesyirikan. Wa tu'allimahum al-Fatihah wal wudu was shalah wa nahwi dzalik. Wa nahwa dzalik, engkau ajarkan kepada mereka Fatihah, wudu, salat dan yang semisal itu. Fajtahid fil ilmi wal amal wad da'wah was sabr 'ala dzalik. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh di dalam berilmu, beramal, berdakwah dan sabar akan hal tersebut. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Faedah yang pertama, semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Mereka rela meninggalkan keluarga mereka dalam rangka untuk belajar ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikenal dengan istilah rehlah. Hal yang demikian ini bukanlah sesuatu yang asing di kalangan para ulama di zaman dahulu. Ada kisah seseorang alim yang dikenal dengan Ibnu Qasim. Dia pernah meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil. Dia bilang sama istrinya, kalau pengen saya cerai, cerai. Setelah habis masa iddah kamu bilang boleh nikah. Tapi kalau kamu tidak mau dicerai, siap menunggu, saya akan belajar ke Imam Malik dan tidak tahu kapan pulang, katanya. Gimana gambaran seperti itu? Tak kepikir. Akhirnya kata istrinya, saya siap menunggu kak, kapanpun. Berangkatlah dia ke Madinah. Ringkasnya berlalu waktu 17 tahun. Bukan sebentar, 17 tahun tak balik kampung halaman. Anaknya tadi, istrinya sudah melahirkan, anaknya sudah besar, umur 17 tahun. Katanya dia, nah berangkatlah ke kota Madinah, cari di kota Madinah bapakmu di majelisnya Imam Malik.
Datang dia ke kota Madinah, anaknya tadi. Datang ke majelis Imam Malik. Dia nanya di majelis tersebut, adakah seseorang yang bernama Fulan, karena lupa namanya, Muhammad atau Abdurrahman atau Abdullah. Ketika itu orang-orang menunjukkan itu. Kemudian sang pemuda ini tadi mendekati Ibnu Qasim ini tadi dengan mengatakan, kata Ibnu Qasim, saya mencium bau seorang anak. Kata anak ini tadi, saya adalah anakmu, disuruh sama ibu untuk mencarimu. Putus hubungan selama 17 tahun. Dan murid senior dari Imam Malik, termasuk imam besar pada masa itu, meninggalkan istri. Dan kalau kita dulu di Yaman, biasa ngelihat ada orang meninggalkan anak istri. Makanya kalau dulu nelpon di Aden, di warnet, rame di warnet itu. Kalau anak paling anak yang bujang, paling nelpon emak, nelpon bapak. Kalau yang lain tuh ada yang nelpon bininya, ada yang nelpon bisik-bisik sambil gini. Ada yang nelpon anak. Bahkan dulu di zaman anak dulu, ada yang dia itu baru 14 hari akad nikah. 14 hari tiba-tiba visa ke Yaman keluar. Bayangkan antum, pengantin baru 14 hari akad nikah, Dimas. Ditinggal sama dia istrinya. Orang Kalimantan, orang Bantul tapi nikah sama akhwat Kalimantan. 14 hari ditinggal. Dan itu banyak, ya. Dan bukan sebentar, kalau ini masih mending 20 hari, 2 tahun. Itu luar biasa. Dia ngejar waktu selama 2 tahun itu siang malam, orang tidur dia tidak tidur. Jadi ngejar target pelajaran yang selama 5 tahun harus dikejar dalam waktu 2 tahun. Anak nyaksikan sendiri. Sekarang dakwah di Kalimantan, di apa namanya, Balikpapan, di pondok di Balikpapan. Itu diporsir luar biasa belajar. Ya, kalau semakin lama kan semakin pisah dengan istri. Itu baru 14 hari. Dia cerita, baru 14 hari akad nikah, tiba-tiba dapat informasi berangkat ke Yaman. Sudah ditinggal. Ini semangatnya para sahabat, ya. Ini dikenal dengan istilah rehla. Kemudian faedah yang berikutnya dalam hadis ini berkaitan dengan hukum azan. Dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama ahli fikih bahwasannya azan hukumnya fardu kifayah. Kira-kira dari sisi mana? Dari sisi Rasul mengatakan, fa idza hadaratis shalah, kalau sudah datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Apakah semuanya disuruh oleh Rasul azan? Enggak kan? Sikok baik. Itu menunjukkan azan fardu kifayah. Kemudian juga dalam hadis ini disebutkan di sini yang mengimami adalah yang paling tua. Apakah seperti itu? Setiap yang paling tua layak jadi imam? Jawabnya enggak. Kenapa seperti ini? Dikarenakan mereka adalah orang yang sama dalam menuntut ilmu, sama dalam sunnah. Namun yang berhak untuk menjadi imam hakikatnya adalah yang paling banyak hafalannya. Disebutkan dalam hadis yang lain, Rasul menyatakan, idza amma ahadukum, idza shalla ahadukum bin nas falya ummahum aqra'uhum li kitabillah. Kalau apabila salah seorang di antara kalian ngimami salat, hendaklah yang menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apabila dalam bentuk bacaan sama hafalannya, maka yang paling banyak hafalan hadis. Wa in kanu fil sunnati sawa, kalau dalam hafalan hadis sama,
fa aqdamuhum hijratan, yang lebih duluan hijrah. Kalau seandainya bareng juga hijrahnya, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman ai sinnan, maka yang paling tua umurnya, sehingga yang paling tua diposisikan terakhir. Difahami? Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dalam hadis ini, kewajiban kita, kepala keluarga, rata-rata kita di sini ya sudah berkeluarga ya, agar memperhatikan pendidikan terhadap keluarga kita sebelum pendidikan kepada orang lain. Di sini Rasul mengatakan, baliklah kalian, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian, ke keluarga kalian. Tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk sholat. Sehingga orang yang pertama kali layak untuk mendapatkan ilmu kita adalah kerabat kita, keluarga kita, anak kita, istri kita. Dan itu merupakan bentuk pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat kalian. Dan juga masuk pada bagian qu anfusakum wa ahlikum nara. Sehingga dapat ilmu yang di sini diajarkan ke rumah, ke istri, ke anak, itu yang lebih utama. Wallahu taala a'lamu bishawab. Intinya dari bab ini tadi para jemaah adalah anjuran untuk para pemuda agar semangat untuk mendakwakan kebaikan. Kalaupun tidak bisa berceramah, minimal ngajak untuk kepada pengajian, minimal lah. Ya, karena tidak setiap orang bisa ceramah, minimal ajak ke pengajian. Wallahu taala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.